Punten ya biasanya kalau Sundaan atunya. Boleh, mau kita jadian channel Sunda aja sekarang. Saya ternyata di situ the best performer. Padahal di situ tuh ada Titi DJ, ada Yana Ulio yang udah punya album lah gitu istilahnya. Ya. Udah hebat ini budak teh. Nah, yang saya mau tanya dari dulu nih, itu nama band Gigi itu kenapa Gigi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa juga Forsa tentunya. Rahimakumullah. Hari ini saya kehadiran seorang musisi tentunya keren lah. Tepuk tangan buat Arman Maulana. Nuhun. Ini Arman Maulana itu namanya Tubagus Arman Maulana. Kalau kita lihat Tubagusnya ini Banten pisan ya. Banten bisa. Ya, ayah Banten aja. Ayah Bantennya. Nah gitu. Kang Arman, punten ya biasanya kalau Sundaan atunya. Boleh, mau kita jadian channel Sunda aja sekarang. Di sini ntar ada translate-nya. Ini apa namanya? Saya ingin mulai dari keluarga ya. Ya. Itu Arman Maulana nama asli apa nama panggung itu? Asli. Nama asli. Asli. Oke. Dari keluarga berapa orang kira-kira? Sebelumnya nun pisan diundang. Sawang-sawang. Terharu juga. Tadi sepanjang jalan saya nangis saya terus. Karena saya mengikuti Kang bener nih saya mengikuti banget podcastnya karena sangat menarik gitu menurut saya. Jadi balik lagi ke keluarga. Jadi keluarga saya yang Banten itu bapak. Itu Bagus Ahmad Derajat. Bapak. Banten. Kalau ibu mah orang Bandung. Almarhumah Enden Hadijah. Nah saya tuh semuanya 6 orang. Saya paling bungsu. Nah tapi dari saya kan ke Teh Nita. Ada Ratu Nita Tilana kan kalau wanita kan Ratu ya. Kalau Banten. Kalau lelaki itu Bagus. Nah itu kan almarhumah. Baru tuh ke atasnya lagi 4. Jadi 6 bersaudara dengan saya. Semuanya masih. Cuman Teh Nita doang yang udah nggak ada. Dan yang nyanyi Teh Nita juga kan. Oh gitu. Almarhumah Nita Tilana juga yang nyanyi itu gitu. Oke, Nita Tilana ya. Dia tahu lah pastilah. Iya. Masya Allah. Anda bermusik ini sejak kecil apa emang sejak dewasa gitu menyanyi itu? Tuh sadar kan? Itu sadarnya. Jadi gini. Dulu tuh waktu SD mau ke SMP lah. Ada almarhum Kang Herman namanya. Okay. Temannya kakak saya. Dia tuh dulu di Bandung tuh anak-anak teater besar Sangsaka. Dulu tuh teater yang terbesar di Bandung tahun 80, 70, akhir 80 tuh teater besar Sangsaka namanya. Nah itu tuh kebetulan kakak saya tuh 2 kakak saya yang paling gede dan setelah yang paling gede itu ada di Sangsaka. Nah terus Kang Herman itu dulu tuh mau ngebentuk teater anak-anak teater alit, makanya namanya teater alit. Karena memang barudak letik aralit gitu ya kecil. Barudak letik lah. Barudak letik, ntar ada di sini translate-nya. Itu, nah termasuk, Man kamu masuk deh kata Kang Herman tuh gitu kan. Nah saya nggak tahu tuh Kang di situ itu kirain tuh cuman kayak apa sih sandiwara gitu. Ternyata Kang Herman tuh pengen membentuk teater alit tuh dia semuanya tuh operet, jadi nyanyi kan. Oke. Nah setiap naskah yang dibawain saya selalu ditunjuk sama Kang Herman tuh jadi peran utama. Otomatis kan kalau peran utama yang lebih banyak nyanyi daripada yang lain-lain. Nah akhirnya saya nanya kan Kang Herman, Kang kunaon
saya terus, saya bilang gitu kan. Kasep teh apa kasep Itu, namanya? enggak, bukan. Banyak yang kasep teman-teman saya juga. Cuman saya nanya kenapa, saya bilang gitu kan. Terus ya Kang Herman bilang, suara kamu yang paling bagus. Nah. Tapi saya belum sadar. Maksudnya, oh ya ada budak leutik ya, lagi anak kecil mah. Oh iya gitu aja. Naon ya. Nah terus diteruskan lagi, baru tuh di SMA. Okay. SMA, saya masuk vokal group SMA 5 Bandung. Pas masuk vokal group itu kan vokal barengan gitu ya, banyak orang gitu. Si pelatihnya almarhum Kang Deden tuh selalu saya suara satu juga. Nah saya nanya lagi kan, dan saya tuh belum sadar. Kang kenapa saya harus suara satu mulu sih, saya jadi banyak nyanyi nih saya bilang, udahlah saya mah suara 2 suara 3 aja supaya cuman ha gitu doang kan gitu kan. Kan dikit kan kalau suara 1 2 mah. Enggak man, lu tuh yang paling nyanyi paling bagus dan intuisinya paling kuat. Di situ 2 kali baru saya oh mungkin saya bisa nyanyi kali ya. Jadi saya mah sebenarnya telat Kang. Nah di SMA kelas 2 barulah saya bikin band di SMA 5 di SMA itu. Nah ternyata pada saat saya bikin SMA 5 band di Bandung tuh juara terus. The best vokal. Dari situlah sadar oh mungkin memang saya tuh bisa nyanyi gitu. Gitu ya. Pas pindah ke Jakarta baru profesional. Di Jakarta. Itu pun kecelakaan juga. Gara-garanya tuh, jadi saya tuh kan anak Bandung Kang. Saya kuliah di UI. Saya kan waduh temen gak ada. Kuduna di ITB orang Bandung mah. Enggak, saya gak tahu pengennya teh ke Jakarta gitu. Karena pengen ngemacetin Jakarta lah gitu lah. Terus saya ngomong ke almarhum Mas Ben Sleo. Nah Mas Ben saya bilang, kalau saya ke Jakarta telepon saya lah. Jadiin saya, karena kan Mas Ben dulu banyak banget kegiatan kan. Tahun 90, 80 akhir itu. Kang, Mas saya bilang telepon aku jadiin panitia apa deh. Mas Ben kan banyak kegiatan. Pikiran saya mah saat itu tuh supaya banyak temen gitu di Jakarta. Pas saya masuk UI, saya telepon Mas Ben. Mas aku udah di UI nih di Jakarta. Udah kamu ke kantor saya. Dikasih kaset. Loh kok dikasih kaset? Saya bilang gitu kan. Mas saya mah pengen jadi panitia Mas. Bukan jadi enggak udah kamu nih nyanyi. Festival lagu perjuangan tingkat nasional. Zaman itu RCTI masih decoder. Udah ada RCTI atau belum ya? Lupa deh antara decoder atau belum ada gitu ya. Jadi masih TVRI. Makanya kan seluruh Indonesia lihat lah. Itu kan tingkat nasional gitu semua orang. Saya ternyata di situ the best performance. Padahal di situ tuh ada Titi DJ, ada Yana Julio yang udah punya album lah gitu istilahnya. Dari situlah baru profesional. Udah hebat ini budak teh. Gitu. Jadi sadarnya agak telat gitu. Sadarnya tuh agak telat saya mah. Walaupun telat sadar. Tapi ternyata grup band Anda itu jadi grup papan atas lah. Amin. Anda sebagai penyanyi papan atas juga. Nah yang saya mau tanya dari dulu nih. Itu nama band Gigi. Itu kenapa Gigi itu? Gigi dalam arti kata teeth. Bener-bener teeth. Bener-bener gigi. Bener-bener gigi. Jadi kan. Kenalan bisa gitu ya Tata? Ya jadi lucu. Jadi ceritanya tuh dulu kan kita kumpul udah berlima nyari nama. Apa ya tapi semuanya tuh semua sepakat. Kita pengen namanya tuh bahasa Indonesia entong kebule-bulean lah gitu ya. Gitu. Indonesia terus yang gampang diingat. Gitu. Jadi orang tuh kalau nyeletuk, oh itu udah tahu lah gitu. Bukan bahasa Indonesia yang bingung gitu apa gitu. Nah banyaklah muncul kan, si nyeletuk, si itunya. Pertama tuh dulu Matahari. Wah keren tuh gitu kan. Tapi pas dipikir-pikir taruh kayak departemen store gitu kan. Oh gak jadi kan. Wah ketawa. Mikir lagi apa ya. Keceletuk lagi orang utan. Orang utan asli Kalimantan kan. Dan tidak ada di dunia lain. Wah bener keren nih orang utan. Tapi pas udah bikin bentar. Apa lu bayangin gak kalau kayak grup band kita terkenal. Mikirnya udah terkenal aja. Kalau terkenal. Terus iya lu bayangin MC. Kita panggilkan orang utan. Keluar kita berlima. Oh ya bener juga. Wah ini orang utan juga. Nah pas semuanya ketawa. Ronald pemain drum Gigi yang pertama tuh. Dia tuh baru jatuh. Giginya semplak. Gitu. Nggak serius ini serius. Serius Kang ini serius. Pas Gigi semplak semua nunjuk gitu kan. Nat kenapa? Gigi lu kenapa gitu kan. Semuanya nunjuk barengan. Karena ketawa bareng kan. Gak pas orang utan itu. Ya gua kemarin jatuh di kamar mandi. Kurang aja nih gitu kan. Nyalatuk lah anak-anak. Gigi asik juga ya.
Nggak tahu kenapa pas diceletukin gigi semuanya tuh, iya ya Gigi keren ya gitu. Nah tapi pada saat sukses oke Gigi gitu ya. Gigi oke. Pas kan itu tersebar gosip tuh. Wah anak-anak ini si Arman, Bujana, Thomas, Ronald sama Baron bikin band katanya. Nyebarlah gosipnya namanya apa. Gigi, anak-anak slang gak setuju. Anak-anak slang. Bro jangan Gigi dong bro. Cari lagi yang lain deh masa nama Gigi kayak gitu. Pada gak setuju anak-anak potlot tuh dulu. Hidung kayak gitu ya. Nggak, kalau dulu mah saya jawabannya hari itu ya bercanda daripada pantat. Tapi setelah 2 bulan 3 bulan pembuatan album dan nama Gigi itu ada di anak-anak musisi gitu ya. Anak-anak slang gitu, anak-anak potlot tuh dengan gampangnya gitu kayak Pai, siapa Bongki gitu dulu zaman-zaman slang yang pertama tuh Gigi sampai mana sekarang udah berapa lagu? Dia udah nggak sadar. Tadinya kan protes tuh, tapi dia udah nggak sadar Gigi tuh udah memang semacam sebuah band gitu. Ya akhirnya udah Gigi. Filosofinya mah ada kan. Nah, entah filosofinya jadi gini, Gigi. Sekarang kita mau wanita mau lelaki lah. Mau lelaki mau wanita ya. Pria atau wanita. Yang diperhatikan di terutama kepala misalnya. Pasti kalau gumelis atau gumasep kan rambut ya. Wah rambut gitu ya. Atau apa kalau cewek mah apa ini kali ya apa bulu mata apa. Gigi kan jarang ya. Jarang lah tiba-tiba gigi gitu kan. Tapi pas sakit gigi wah parah banget gitu kan. Nah maksudnya tuh filosofinya sebuah grup band yang mungkin orang tidak akan melihat, bukan tidak melihat, biasa aja dilihatnya. Tapi pada saat lama orang kira Gigi kemana ya kok kita kayak kurang dengan adanya, dengan tidak adanya Gigi di musik Indonesia tuh kayak kurang gitu. Filosofi tapi gitu. Gigi palsu udah banyak loh. Ya emang. Untung kita gak palsu Gigi. Gigi bener. Jadi filosofi Gigi tadi belum jelas itu. Iya gitu. Jadi sesuatu yang tidak terlalu diperhatikan tapi pada saat sakit, pada saat orang membutuhkan, itu orang akan betul-betul semua konsentrasi terhadap itu gitu. Jadinya pengennya di musik Indonesia juga seperti itu. Sakit gigi gitu ya. Sakit gigi. Aduh nyeletut Pak. Baru deh rambut apa segala macam nggak diperhatiin tuh gitu. Gitulah. Itu filosofinya katanya. Menurut anak-anak Gigi. Teh nyambung ke teh naon lah Kang. Cuek lah. Keun antep keun lah. Oke. Jadi pemain Gigi itu giginya aralus kabeh. Ya Ronald doang yang semplak. Gara-gara dia kan jadi gigi namanya. Kalau misalnya kayak kemarin COVID. Kan semua band absen tuh. Yap. Enggak manggung. Yap. Bisa nggak kita bilang sakit gigi itu? Bisa sih ya. Benar-benar sakit gigi benar tuh itu. Emang. Gigi dan otak dan segala macam itu. Oke, menurut saya ini satu inovasi yang nyeleneh tapi oke. Biasanya kan orang bikin grup band tuh kaitannya dengan ada nada, ada kalau zaman dulu kan nada irama, irama apa gitu kan zaman-zaman dulu nih. Saya dulu pernah band bocah itu namanya Varia Irama Melodi, gitu kan. Ya. Ada yang pokoknya berkaitan dengan musik. Musik. Nah, tiba-tiba ketika ada Gigi, orang kaget juga loh. Kenapa Gigi gitu loh? Kenapa Gigi? Tapi justru itu yang orang membuat ini sesuatu keberanian. Keberanian di dalam berinovasi, menamakan sebuah grup Gigi gitu kan. Itu untung aja mungkin next ada band kuping misalnya. Band hidung bisa gak mungkin? Bisa aja sebenarnya. Bisa aja. Cuman belum ada yang berani aja. Itu. Jadi keberanian menyebut nama band Gigi itu satu keberanian yang luar biasa. Artinya satu satu inisiatif yang out of the box gitu loh ya. Sementara orang gak ada yang berani bikin hidung gitu kan. Atau bibir gitu kan. Kamu bujur banyak. Kamu bujur. Kamu bujur. Aduh. Oke, Gigi didirikan tahun berapa itu?
Jadi bikin lagunya mas 93 akhir. Jadi September 93 Oktober ya. tuh kita bikin lagu 3 lagu dulu tuh ya perekaman pertama tuh. Nah tapi keluarnya itu kita hitung aja ulang tahun gitu pada saat album pertama keluar 22 Maret 94. Album keluar di pasaran. Nah udahlah itulah ulang tahunnya gitu. Tapi kumpulnya mah 93 September Oktober lah. Base campnya di mana gitu? Dulu di rumah almarhum Baron dulu, yang rumah ibu bapaknya ya di daerah Menteng gitu, di situ base campnya dulu gitu. Tapi setelah Baron ke Amerika, Baron album ketiga udah nggak ada kan, Baron ke Amerika kan dia sekolah, itu akhirnya base campnya di daerah situlah Blok M lah, daerah situ nyewa biasa gitu kan. Nah terus ya pindah lagi ke daerah situ juga. Nah akhirnya yang rada menetap lama di Tebet. Karena manajemen kita dulu udah makin lama makin gede, namanya Pos Entertainment di Tebet lah gitu. Nah sampai sekarang? Enggak, 20 tahun aja. Setelah Gigi masuk ke 20 tahun, ke 21 balik lagi justru ke Baron. Baron udah balik lagi ke Indonesia, terus ketemu lagi Baron jadi manajer lagi. Dulu juga waktu Baron main gitar tuh manajernya tuh Baron dulu tuh. Zaman dulu tuh gitu ya, manajer masih warung kopi lah ya gitu, makanya mah yang penting mah ya Baron lah, kalau misalnya ada kontrak ke Baron aja gitu. Nah terus akhirnya kemarin tuh balik lagi ke Baron gitu. Tapi pas sekarang kemarin Baron meninggal, sementara ini sekarang dipegang sama Hendy, pemain drum Gigi. Sementara ini. Hendy sebagai manajer sekarang? Ya sebagai manajer Hendy lah. Tapi ya karena kan si perangkatnya tuh kita udah ada ya. Misalnya masalah kru dan sebagainya itu udah ada lah gitu. Jadi Hendy tinggal menjalankan sedikit lah gitu. Jadi base camp sekarang di daerah apa itu teh Antasari, daerah dari situ. Antasari, Itu sejak didirikan sampai sekarang tuh sudah berapa album yang dilahirkan oleh Gigi? Nah itu Kang, album teh bingung saya teh. Apa ya? Jadi gini, bingung tuh. Mungkin kalau albumnya ada di sekitaran 26, 27 lah ya. 26, nah 27. Cuman banyak banget yang ketengan. Karena kan dulu tuh ketengan maksudnya ya jadi ngeluarin single masuk tapi ke album kompilasi barang siapa gitu. Terus ada misalnya 4 lagu doang dibikinin digabungin dengan siapa gitu. Jadi ada bingung kalau berapa album. Ya kalau yang Giginya mah 25, 26 deh gitu. Tapi kalau digabung-gabung. Padahal Gigi kan 32 jumlahnya. Betul. Mungkin sudah 32 dengan yang ketengan itu. Jadi di 32 stop aja ya, gak boleh berkarya lagi. Jangan Bang, jangan. Mumpung masih belum 32 kan artinya. Masih 25 kan. Ya 27 lah. Ini Arman Maulana ini stage act-nya gila ya, betul gak? Ini rocker yang keren banget. Kalau dia sudah on the stage, jingkrak-jingkraknya tuh, gebesannya tuh oke banget. Dan beliau punya suara yang khas memang. Khas sekali, suara antum tuh khas. Suaranya kumaha gitunya. Hari heuy, ngahari heuy gitunya. Yang artinya hari heuy. Anet hari heuy saya mah. Apakah dulu Anda pernah belajar vokal? Atau belajar musik lah? Enggak, sama sekali otodidak. Benar-benar otodidak. Ya? Jadi enggak ya mungkin ngalir aja ya dari ibu bapak gitu, darah seni. Karena kan bapak itu, almarhum bapak itu, dia itu jadi aki saya, kakek saya, bapaknya bapak itu dulu tuh apa ya, kayak zaman Belandanya tuh semacam ini kan, semacam kayak menteri budaya lah, kebudayaan gitu. Menak lah gitulah. Itu bagus teh ya. Nah terus diturunin ke bapak tuh sebagai penari tradisional. Dulu tuh terkenalnya bapak saya tuh Hanoman, selalu jadi Hanoman lah gitu. Nah mungkin darah seninya kuatnya dari situ. Nah ibu walaupun memang tidak seperti bapak, tapi ibu tuh kan guru di SMP, SD gitu, tapi ngajar nyanyi. Jadi memang secara tidak langsung darahnya tuh, seninya tuh kuat lah gitu. Nah tapi saya kalau ditanya apakah pernah belajar gitu yang benar-benar sekolah atau apa, enggak, benar-benar ya saya dengerin kaset, saya lihat video gitu aja sih. Jadi memang ada related. Ayah beliau tuh selalu jadi Hanoman. Iya betul. Maka ente juga kadang-kadang kayak monyet.
Tapi asli Kang, di Malaysia emang saya disebutnya gitu sama wartawan tuh. Wah, Arman itu stage-nya kayak kerak kata gitu. Dino jero hati teh monyet ya. Bener itu asli bener. Iya, terinspirasi tanpa sadar itu dari ayahnya Sultan Arman. Jadi stage beliau tuh disingkirakan dulu loncatan. Ente kos Anoman kos. Ente kos monyet ente. Oke, Bang Arman, formasi grup Anda dari berdiri sampai sekarang ada perubahan atau tidak? Ada perubahan. Terutama itu ya yang Anggap sih meninggal. formasi perubahannya Gigi itu berapa ya? 3 lah ya, anggap 3 aja lah. Oke. Jadi 3 kan ya. berlima pertama almarhum Baron, Ronald, Thomas, saya Bujana gitu ya. Nah terus kan Baron ke Amerika. Oke. Nah terus tiba-tiba udah tinggal berempat. Thomas saat itu ya terlibat dunia lain. Nah, waktu zaman masuknya Putou ke sini, Putou, Sabu. Nah akhirnya dia yang keluar. Kayaknya gua harus keluar guys gitu. Karena gua mengganggu lu gitu semua. Keluar, digantiin dulu sama Opet gitu ya. Jadi Opet, Ronald. Sebentar, pengganti Baron? Gak ada. Jadi Bujana aja sendiri gitar tuh. 4 gitu ya. Jadi kan tadinya double gitar. Baron keluar, ya udahlah gimana nih Buj? Lu mau ngerekrut satu lagi nggak gitar? Udahlah gue sendiri aja. Ya udah sendiri gitu kan. Nah tiba-tiba ya Thomas keluar dulu kan ntar masuk lagi kan. Karena memang dia masih lagi drugs lah. Dia 3,5 tahun. Opet masuk. Nah nggak jauh dari Thomas keluar, Ronald keluar pemain drum. Gantilah sama Budi Haryono. Kenapa kalau kena deh? Bukan, Ronald itu kayak apa ya? Kayak enggak istilahnya itu kayak enggak klop sama Opet cara mainnya. Karena gue tuh klopnya sama Thomas gitu. Akhirnya dia keluar. Nah, jadi gantilah sama Budi Haryono. Nah, itu formasi kedua deh anggap gitu. Nah, setelah itu Thomas alhamdulillah sober, bersih lagi. Opet yang enggak mau. Maksudnya tuh Opet, wah itu Thomas kan pemain aslinya Gigi. Dan Thomas udah bersih. Gue harus keluar, harus Thomas lagi deh masuk. Masuklah lagi Thomas dengan formasi yang sama Budi. Nah itu anggaplah formasi kedua lah. Enggak lah itu masih ada Thomas. Nah Budi keluar ganti Hendy yang sampai sekarang itu yang tadi saya bilang manajer. Itulah formasi ketiga. Jadi saya, Bujana, Hendy, Thomas. Yang tidak pernah keluar saya dan Bujana. Mungkin paling telaku meren. Nggak lah kudu keluar di studio sama Bujana. Paling konsisten lah. Nggak, lucu lu. Dulu tuh waktu jumpa pers Gigi berlima pertama, justru wartawan tuh udah ngejudge bahwa akan Arman dan Bujana yang keluar duluan. Karena kan sebelum ada Gigi, saya udah penyanyi solo kan. Udah gitu sempat ngebantu Trio Libel. Saya kan waktu Edwin ke Amerika saya bantu Trio Libel kan. Terus Bujana kan bandnya pernah di Spirit, pernah sama Indra Lesmana yang Java Jazz Band. Jadi pas waktu jumpa pers tuh ada wartawan, 3 wartawan udah langsung boleh bertanya ya. Saya nanya sama Bujana sama Arman aja deh. Lu bakal keluar gak? Langsung gitu Kang. Wah saya sama Bujana lihat-lihatin keluar kayak Buj ya. Gitu. Ternyata malah saya sama Bujana yang mempertahankan lah gitu ya istilahnya ya. Malah kita sama Bujana yang gak pernah keluar dari Gigi. Oke. Keren. Nah terakhir kita melihat profesi Anda nih ada berpacu dalam melodi. Ya gak tahu itu saya juga tiba-tiba dipilih. Wah boleh juga nih legend sebenarnya itu acaranya kan legend banget. Acara legend banget menggantikan Kusendratmo. Ya. Anda berkatakan apanya sebagai presenter ya? Ya presenter, host lah ya. Ya jadi host gitu ya. Seperti apa dunia host buat Anda itu setelah dari musik, bukan setelah Anda tinggalkan musik tidak. Kemudian jadi host gitu. Apa yang Anda yang dapat dari host dan presenter itu apa? Ya. Berpacu dalam melodi apa yang didapat Kang kalau buat saya sih keteraturan ya. Karena saya itu kan kalau di stage itu membawakan karya sendiri gitu istilahnya. Terus pada saat berbicara interaksi dengan penonton juga toh kan karena ini karya sendiri dan juga misalnya lagu 11 Januari misalnya kita pada saat bawain lagu 11 Januari misalnya gitu. Saya kan pasti akan interaksi dengan penonton juga toh itu lagu ciptaan gua yang bikin lirik juga gua.
pasti dengan ngalir bebas aja gitu cara ngomongnya kan. Iya. Karena saya yang membuat lagu itu dengan anak-anak gitu Iya, kan. iya. Nah tapi kalau jadi presenter tuh kan udah ada istilahnya, udah ada skenarionya dan tidak boleh lepas dari itu istilahnya gitu. Jadi saya belajar keteraturan, belajar apa namanya, pakem harus seperti ini gitu. Yang didapat adik saya itu adalah itu gitu. Jadi oh ini dunia baru lagi nih buat saya gitu. Karena kalau di musik mah Arman is Arman gitu. Ya udah, saya mau ngomong apa juga itulah Arman. Tapi kan kalau di berpacu oke Arman, tapi kan tidak bisa. Di sini ada peserta, aturannya seperti ini. Babak pertama harus begini, babak kedua harus begini dan sebagainya kayak gitu sih. Memperkaya apa ya hazana. Iya, memperkaya segala macam knowledge dan sebagainya. Ya, oke. Nah ini tiasa dulu. Mangga. Sugante dami pakai gitu. Bisi gigi palsu ya kayak. Tapi yang pasti anggota gigi gak ada gigi palsu kan? Gak ada. Oh pakai gigi palsu? Yeah. Saya udah ada Kang satu ini. Ada ini gigi palsu satu ini. Gram. Gigi. Keren. Mungkin dari sana duluan mana Anda sama coklat misalnya? Grup coklat. Sama kotak. Ya itu ya Gigi. Lebih dulu Gigi kalau gak salah ya. Iya. Jadi Gigi tuh gini, umurnya Gigi tuh Slank, beda setahun. Slank, Dewa, Gigi. Bedanya setahun tuh. Slank, Dewa, Gigi. Ya Slank, Dewa, Gigi tuh umurnya tuh. Ya kalau coklat baru ya. Itu anggapnya generasi kedua lah. Jadi itu tuh Sheila on Seven, coklat, padi itu setelah Gigi Slank. Oke kalau Sheila on Seven enggak, yang saya maksud nama-nama benda itu loh. Oh iya. Padi ya paling ya. Padi, coklat, apalagi ya. Kotak. Oke, ya. gitu ya. Apa mereka enggak terinspirasi dari Gigi itu? Saya enggak tahu tuh Kang. Saya enggak tahu kalau itu saya enggak tahu. Karena belum pernah ketemu dengan teman-teman itu terus ngobrol gitu ya. Bahwa kan gitu tuh terinspirasi. Enggak. Tapi enggak tahu. Tapi memang setelah ada Gigi gitu di musik yang major label lah. Kalau yang ini kan saya kurang tahu, mungkin banyak nama-nama unik-unik gitu. Ya, keluarlah muncul nama yang unik-unik akhirnya gitu setelah itu. Ada apa lagi ya dulu tuh banyak ya. Macam wayang. Dulu kan pernah ada juga grup wayang. Terus juga ada Merpati, banyak dulu. Gitu. Tapi memang sekarang udah gak ada ya grup-grupan itu. Menyinggung keluarga nih sedikit. Dewi Gita. Nah, ini juga kan beliau seorang artis juga. Ya, penyanyi juga. Penyanyi juga. Kalau boleh tahu, Anda menikah dengan Dewi itu di tahun berapa ya? Bareng sama Gigi tuh. Jadi 11 Januari 94 saya menikah dengan Gigi. Album pertama Gigi keluar 22 Maret 94. Bareng. Jadi umur pernikahan saya dan umur Gigi itu hampir sama lah. Hampir sama. Mau 29 tahun. Oke. Apa waktu itu ada kebersamaan selalu sama Dewi gitu? Kalau hubungan dengan Gigi sih gak ada. Kebetulan aja Dewi itu kan orang Bandung. Jadi saya udah kenal waktu di Bandung. Udah kenal di Bandung, tapi ketemu lagi setelah lama gak ketemu lagi di Jakarta. Pas Dewi udah jadi Dewi Gita lah gitu. Dulu waktu di Bandung mah ya Dewi Yuliartining sih namanya. Kalau saya mah Arman Maulana. Nama panggung dan nama sebenarnya ya akte. Kalau dia masih Dewi Yuliartining sih. Nah pas udah di Jakarta kan dia udah Dewi Gita dia. Ketemu lagi. Iya, nama KTP. Gitu. Dewi Yuliartining sih. Perlu bintinya? Nah, nanti ya teh. Oke, dari Dewi punya anak berapa? Satu. Wanita, cewek. Namanya Naja Dewi Maulana. Tidak kreatif ya. Naja Dewi Maulana. Oke, umur berapa sekarang? 21. Sekarang lagi sekolahnya di Inggris. Jauh, udah satu-satunya sekolah di Inggris lagi. Aduh, saya tuh makanya gitu. Lumayan lah. Kalau kangen teh jauh. Naja sekolah di Inggris. Yap. Kuliah. Ilustrator dia ngambilnya. Jadi dia tuh dari SMP kelas 1 dia selalu seneng ngelukis gitu. Seneng ngelukis, nyanyi juga ya gitu. Tapi dia tuh dari SMP kelas 1 ngomong ke saya sama ke Dewi tuh bahwa saya pengen jadi ilustrator. SMA kelas 3 mau keluar, saya tanya lagi, kamu mau apa kuliah?
pengen ilustrator. Ilustrator Jadi, film maksudnya. Ilustrator tuh jadi jurusan ilustrator tuh gambar. Tapi nantinya bisa kemana-mana gitu. Ilustrator tuh bisa ke animasi juga bisa gitu. Ke segala macam, ke segala arah sih sebetulnya gitu. Ilustrator ilustrasi. Ya ilustrasi. Selama ini orang tahu ilustrator itu ilustrator musik di film gitu. Ya. Ilustrator. Ini lebih gambar. Cuman dia juga punya ini Kang, punya single. Punya gitu. Pas dia mau kuliah, dia ngeluarin single dulu tuh gitu. Bagus nyanyinya, cuman memang anaknya teh apa ya? Bukan yang enggak yang wah gitu apa kalau mau jadi penyanyi itu enggak gitu. Jadi dia mah gue punya bakat. Ini nih bakat gue. Udah gitu aja gitu. Nyanyinya bagus juga. Slow, benar. Slow gitu. Bukannya mah ada gitu. Dia sekarang juga lagi bikin single keduanya gitu kayak. Masya Allah. Musiknya ada, di backup dengan ada. Gigi? Enggak, dia gak mau sama sekali. Kang, saya mau posting, ya namanya anak ya. Saya kan bangga tuh kan. Udah gitu sama musik lagi kan dunia saya gitu istilahnya. Betul. Ya pasti kan dia ngeluarin single, saya akan mempromosikan sehebat-hebatnya lagi. Itu saya posting di Instagram, Instastory. Ngamuk Kang. Take down lagi papa. Take down, take gitu. Jadi dia bagus sih, bagus. Dalam artian gini, saya tahu bapak saya Arman Maulana, ibu saya Dewi Gita, tapi saya tidak mau di dunia musik itu karena dua nama ayah dan ibu saya. Saya pengen sendiri. Kalaupun saya sukses, saya sendiri. Naja gitu. Bukan Naja anaknya Arman, Naja anaknya Dewi gitu, saya nggak mau. Bagus. Cuman kan sebagai orang tua kehe ya. Aduh, masa. Terus kadang-kadang teman-teman, lu kurang ajar lu, masa anak lu sendiri gak dipromoin? Bukan gue yang mau promoin, gue yang dimarahin, gue bilang gitu. Nah itu. Lo ngerti gak kehel? Kehel tuh kesel. Gitu. Ya kebayangkan anak satu-satunya gitu kan, ada karya, wah kita kan bangga kan ya. Gak boleh. Ibunya boleh lah posting, tapi itu juga, mama jangan terlalu sering, udah sekali dua kali aja, begitu. Kalau bapaknya mah, itu, jangan. Oke, langsung di take down, udah langsung dihapus saat itu juga, langsung dihapus. Aduh. Sering gede gue kayaknya. Iya, sering gede gue. Tapi ya alhamdulillah saya ada bangganya juga bahwa dia pengen berusaha sendiri gitu untuk tidak adalah nama bapak gua, nama ibu gua itu. Dia begitulah. Mandiri ya. Alasannya itu gitu alasannya. Bagus sekali. Pulang ke Indonesia berapa bulan sekali? Wow, kemarin 1,5 tahun ya baru pulang kemarin. Sekarang udah pulang lagi sana. Di sini alhamdulillah 1,5 bulan lah dia karena kan summer kan 3 bulan 2 bulanan gitu kan liburnya. Nah di sini 1,5 bulan dia. Libur 1 bulan 2 bulan gitu ya? Kan summer kan musim panas dan dia tidak ngambil summer apa? Nggak ngambil summer class gitu kan. Jadi ya udahlah daripada di sana dia liburan dulu ke sini 1,5 bulan. Baru kemarin pulang lagi ke sana. Karena dia udah akhir nih sekarang. Jadi insya Allah Juli 2023 ya dia selesai. Jadi sekarang lagi ribet-ribetnya. Kemarin juga, Pak ini aku lagi banyak banget PR dibilang. Berarti semester akhir ya sekarang? Ya semester akhir. Pokoknya Juli 2023 insya Allah selesai gitu. Sarjana Illustration. Sarjana illustration. Tapi kemarin tuh udah nyeletuk lagi kan. Tadinya masih kamu mau mengambil master dulu waktu yang baru mau kuliah. Ngapain Pak art pakai master, saya kan gak akan jadi dosen atau apa, dia bilang. Jadi gak usah lah udah S1 aja. Oh ya, tapi kemarin teh udah nyeletuk. Makanya aku ngambil master. Aing mah ditinggalin lagi Kang 1 tahun, berarti 2024. Dia udah nyeletuk gitu, mau ngambil master deh kayaknya Pak, yang ini gitu. Ya udahlah terserah didukung aja kalau positif. Can bobo-boboan gitu budak deh. Kemarin sih katanya ada, tapi anaknya tuh memang ini Kang, anaknya tuh memang rada pemalu, terus bukan yang gimana gitu. Jadi ada tapi ya gitu-gitu aja lah gitu. Ibunya lah yang lebih tahu mah, dan ibunya lebih cerewet. Bapaknya mah ya siri gitu. Ketawa aja gitu. Ibunya cerewet banget lah. Anda sudah berhasil di musik sebagai penyanyi, penampil keren. Ada nggak obsesi Anda di balik gigi, di balik presenter ini?
Apa obsesi Anda untuk yang belum Anda capai dan ingin Anda capai? Di balik gigi mah karang gigi ya. Yang belum dicapai. Dan ingin Anda capai. Yang ini sebetulnya sih kalau saya sih simpel ya, maksudnya tuh simpel tuh gini. Saya pengen seperti Kang Haji gitu. Berapa puluh tahun gitu di musik Indonesia dan yang namanya Rhoma Irama tuh terus ada sampai detik ini. Nah saya tuh simpel aja tuh. Saya pengen terus ada nama saya di musik Indonesia dengan bukan sensasi gitu, tapi mengeluarkan karya gitu. Namanya prestasi. Tuh ya prestasi gitu. Itu aja sih, simpel aja. Karena yang tadi Kang Haji bilang apa namanya jadi presenter, itu juga saya juga nggak tahu kan, tiba-tiba aja ada tawaran terus saya lihat, oke, saya ambil karena ada hubungan dengan musik gitu, berpacu dengan melodi. Kalau misalnya saya jadi presenter misalnya politik gitu, partai, wah saya juga pusing kan, ngapain gitu kan. Enggak lah, saya nggak akan terima gitu. Tapi berpacu dalam oke, hayu, karena ini dunia gua gitu, istilahnya dunia saya gitu. Jadi ngalir aja, tapi punya, yaitu saya pengen bermain musik sampai saya tidak bisa lagi bermain musik gitu. Oke, tadi Anda sebutkan ingin lebih lama eksis di musik. Ya. Until the end gitu kan. Ya istilahnya gitulah. Sebagai musisi selama mungkin eksis. Untuk itu ada Anda membuat planning atau apa? Satu upaya untuk ke sana kira-kira? Jelas, karena apalagi sekarang ya terbukti gitu. Tiba-tiba seorang Bang Haji Rhoma Irama punya podcast gitu. Karena sekarang itu adalah dunia itu udah berubah total dengan digital itu. Nah otomatis kan saya juga harus punya planning ke depannya. Makanya saya sebetulnya pada umur Gigi 23 tahun itu saya ngomong ke anak Gigi, guys, gue bilang tuh kayaknya gue harus bikin solo album deh gitu. Karena ada beberapa ide yang tidak bisa disampaikan di Gigi, di sini numpuk dan itu jelek di guanya gitu, bisa jadi penyakit lah gitu. Oh ya udah sikat aja man gitu. Karena kan kalau yang lain-lain mah udah punya solo masing-masing tuh, Bujana punya solo masing-masing, Hendy juga punya solo. Oke, nah sebetulnya saya pada saat kontrak dengan Trinity punya project solo, Arana Project namanya kan, Arman Maulana Project. Arana Project itu sebetulnya bukan hanya mau bermain soloan gitu. Tapi saya melihat Trinity dengan teman-teman di sana, anak-anak muda itu bisa mengakomodir apa-apa aja planning yang saya akan jalankan ke depannya. Terutama berhubungan dengan digital world ini yang sekarang gitu. Dan itu yang saya planning bareng-bareng gitu dengan anak-anak Trinity. Ide-ide kayak bikin YouTube channel, di YouTube channel itu kontennya apa dan sebagainya. Terus juga gue bilang, gue penyanyi. Kalau di YouTube channel gue nggak ada konten musik, nggak lucu dong gitu. Jangan ngewawancara doang gitu, harus ada konten musik dong gitu. Ada lagi. Terus planning ke depannya apa lagi? Planning ke depannya gitu sih. Jadi memang berkolaborasi dengan anak-anak sekarang gitu. Karena harus menyadari juga kita bukan dunianya juga ya. Oke, berarti Anda di Gigi ini bisa bebas masing-masing gitu kan? Bisa bebas tapi untuk bersolo karir. Iya, yang pertama kan Bujana. Bujana tuh dari tahun 90 udah ngeluarin solo. Tapi memang kan Bujana tuh instrumental. Hendy juga sebagai pemain drum instrumental juga. Thomas juga dia kolaborasi kebanyakan sama DJ instrumental, anggaplah instrumental juga. Memang yang agak sulit tuh Arman, saya, karena gimana ya, suara tuh kan susah ya gitu ya, apa music, sebagai mainnya gitu kan kalau di ini tuh. Nah makanya saat umur 23 baru saya memberanikan diri untuk membuat sebuah project. Istilahnya Gigi mah udah kuat lah gitu pondasinya gitu. Nih ada ide Arman yang tidak bisa ditumpahkan di Gigi kayak seperti ini nih gitu. Kayak gitu. Boleh gitu. Yang terakhir saya tapi paling. Tapi artinya Gigi tetap solid kan? Oh solid. Gigi mah tetap ada gitu. Gigi tetap. Belum ompong kan? Belum. Yang ompong cuma Ronald doang, ini seplak. Ronald lagi. Gitu. Enggak. Kalau Gigi sih tetap ada. Oh jadi secara individu mereka bebas untuk bersolo career. Betul. Sesuai dengan bakatnya gitu ya. Betul. Tapi secara grup mereka tetap solid. Itu ada rumahnya gitu, rumah kita. Oke. Prioritas mana seandainya misalnya? Oh tetap Gigi. Arman ada job nih, individu.
Tetap Gigi. Sementara Gigi ada job Ada juga. job juga tanggal bersamaan misalnya gitu kan, tetap Gigi. Jadi Prioritas Gigi. ya pada saat saya tanda tangan Trinity, itu saya udah ngomong sama Trinity ke Payo dan ke manajer saya Rudi, saya bilang, saya dengan Gigi udah 20 sekian tahun. Ini adalah rumah saya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya pasti saya akan mendahulukan dulu Gigi. Prioritas Gigi. Saya bilang, karena istilahnya gini, kalau job pribadi mah dibatalinnya kan cuman istilahnya ya itu kan job gue Arman Maulana gitu ya. Tapi kan kalau membatalkan job Gigi, saya kan harus mikir juga di situ ada 3 orang pemain band. Di belakangnya ada kru dan sebagainya. Istilahnya kayak membatalkan rezeki lah gitu istilahnya gitu ya. Tapi kan kalau job pribadi mah gagal gue, ya itu mah job saya lah gitu ya, udah aja nggak apa-apa gitu istilahnya. Jadi memang saya udah ngomong duluan ke Trinity dan Trinity menyanggupinya. Alhamdulillah sampai sekarang udah 6 tahun di Trinity dan ya maksudnya ketika saya punya project solo tuh udah 6 tahun. Alhamdulillah nggak ada halangan, rintangan. Oke, kalau saya bisa sampaikan di sini pada pemirsa ini, saya begitu juga memprioritaskan soneta. Ya. Jadi misalnya orang sering undang saya untuk tablik akbar begitu. Itu kan saya harus bikin surat pernyataan. Surat kesediaan. Ya. Bahwa tanggal sekian, bulan sekian bersedia untuk memberikan tablik akbar dia. Lalu ada footnote di bawah. Ya. Kecuali apabila soneta tampil, maka panitia bersedia untuk di reschedule gitu kan. Nah, jadi memang prioritas grup itu pertimbangannya adalah rezeki orang banyak gitu. Betul. Kan. Bukan pribadi. Betul. Gitu kan. Oke. Orang teh kudu nanya naon deui ke. Naon bebas lah. Bebas lah. Ukuran baju bisa. Bisa mau ngasih baju ukuran baju. Jaket kumaha? Oh, aya kene. Asik. Loba kene. Bung Arman, ini kan tempo hari kita terserang COVID ini. Yap. Mudah-mudahan COVID-19 dan turunannya itu apa yang nama Delta lah, Omikron lah. Apa. Sekarang katanya ada apa lagi lah, SP apa gitu COVID. Udah seliur. Nah itu sebagai musisi, sebagai kepala keluarga saat itu, di mana kita boleh dikatakan tidak lockdown tapi tapi apa namanya SPBB apa? PSBB. PSBB ya, benar PSBB. Iya, PSBB terus dilanjutkan dengan PPKM dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan sebagai seniman saat itu? 3 tahun loh kurang lebih. Pas PPKM, pas PSBB itu di kisaran 3 bulan pertama memang kita kan blank ya. Ini mau ngapain gitu ya dan tidak boleh apa-apa. Tapi sebetulnya kan pada saat bulan keempat tuh itu udah mulai ada job virtual. Karena kan pada saat itu orang udah jenuh. Itu kan di bulan ketiga keempat tuh udah jenuh. Nah saat itulah alhamdulillah lah walaupun memang tidak besar tapi ada gitu ya penghasilan. Virtual. Si virtual itu. Tapi memang sedihnya tuh kan ya coba Kang Haji udah berapa puluh tahun di musik. Musik tuh kan justru energinya tuh dari kita berkolaborasi dengan teman-teman band kita. Energi dari penonton timbal balik itu kan energinya. Nah pada saat lockdown tuh lu boleh bermain band gitu atau musik tapi gak ada energi itu tuh kayak dipotong semua kan. Karena di sebuah ruangan rekaman gitu ke kamera nyanyi gitu diedit ditonton. Kus Nugelo. Kayak Siga Nugelo asli. Aduh. Tapi ya alhamdulillah bisa survive gitu walaupun satu. Nah dimulai di 1 tahun nah mau masuk ke 1 tahun 1 bulan 1 tahun 2 bulan itu udah mulai tuh di situ ada yang disatukan gitu. Tapi hybrid gitu. Cuman memang di 1 tahun pertama, gitu ya. 1 tahun pertama memang akhirnya kita bermain-main Zoom, bermain-main apa yang bisa diduitkan istilahnya gitu saat itu. Misalnya jadi bintang tamu apa dan sebagainya gitu. Ya dan ya alhamdulillah kan ya kita mungkin kan selama kemarin berkarya juga kan ada tabungan gitu dan sebagainya. Justru yang dipikirkan tuh kemarin tuh kita tuh lihat adalah keluarga kita yaitu kayak kru. Itu gitu. Karena kan tidak bisa pakai kru kan. Tidak bisa pakai kru gitu.
di rumah sendiri-sendiri, kamera masang sendiri, ngedit sendiri, atau kalau enggak ngasihin ke teman yang tukang ngedit gitu kan. Kru tuh nggak bisa masuk, nggak bisa masuk rumah. Bukan nggak bisa masuk rumah, kita kan parno semua kan. Ada orang lain masuk rumah, waduh, tar dulu gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita dulu tuh mikirnya justru ke kru sih sebetulnya. Ada nggak hikmah yang Anda petik dalam situasi COVID kemarin itu? Banyak banget hikmahnya, banyak banget. Sebetulnya ya, ini sangat meluas dan melebar. Hikmahnya adalah ternyata sekarang tuh orang kalau disuruh berbayar, nonton di komputer, nonton di itu mau sekarang tuh. Kan gara-gara virtual itu kan ada show berbayar kan akhirnya kan. Kalau zaman dulu misalnya Gigi di website www ini main berbayar, siapa yang mau? Pasti naon cenah. Enggak ah, gue mau mendingan lihat di stage aja. Pasti kan gitu kan. Angguran sikat gigi. Iya kan. Nah, ngapain gitu, sikat gigi aja gitu kan. Gara-gara itu jadi sekarang tuh jadi meluas gitu. Bahwa musik tuh, oh ternyata musik tuh bisa nonton live begini. Tapi virtual juga kalaupun berbayar digarap bener-bener keren. Orang mau berbayar. Satu itu. Kedua, melek orang sekarang. Melek masalah publishing. Iya kan. Dulu kan gak dilihat kan. Tiba-tiba pas langsung ini VOD lah apalah apa. Kurang ajar publishingnya juga tiba-tiba minta duitnya teh 25 juta. Salagu 30 juta. Naon atuh ieu teh. Ya sekarang anggap bayaran 100 juta. Satu grup band anggap bayaran 100 juta gitu ya. Tiba-tiba bawain 10 lagu. Satu lagu 30 juta. Masa bayar publishingnya 300 juta. Udah gak masuk di akal kan. Tapi dari situ akhirnya saya lihat di industri musik akhirnya pecahlah telur itu berbicara masalah publishing, berbicara masalah oh ternyata ini tuh harus begini, royalty harus begini. Jadi kalau buat saya hikmahnya banyak banget. Untuk dunia musik. Ini agak mendalam sedikit ini. Umur Anda kira-kira berapa ya? 51 sekarang. 51. Saya tahu gak umur saya berapa? Di 70 ya kali ya? 76. Desember 76. Desember 76. Saya mau tanya agak sensitif nih. Boleh? Gak apa-apa ya? Yang penting pas dilihat gak garis 2, hamil soalnya. Sensitif kan? Iya. Kan ininya sensitif. Mereknya sensitif namanya. Menurut Anda apa itu agama dalam kehidupan? Waduh Kang, kalau itu nomor 1 lah. Nomor 1. Iya, kalau buat saya sih nomor 1. Saya bukannya saya so suci atau so agamis atau apa ya, tapi buat saya bisa sampai sekarang ini, saya bisa apa ya istilahnya dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala itu karena saya terus terang aja tidak pernah mau melepas itu yang namanya agama gitu. Karena betul-betul apa ya, sangat saya rasakan sekali kalau kita dekat dengan Allah betul-betul gitu bahwa Allah tuh ya sekarang gini, yang punya ini semua tuh siapa sih gitu. Kan bukan manusia gitu kan. Semuanya. Ini. Ya memang yang Soneta sih. Yang studio sini. Cuman kan maksudnya kan kayu ini dari mana dan sebagainya gitu kan. Uang kita beli meja ini dari siapa gitu. Kalau kata Allah enggak mah ya enggak bisa kan gitu kan. Itu saya sangat saya sadari gitu. Jadi saya selalu agama itu tidak boleh lepas dari apapun gitu. Karena kita tidak akan ada, kita bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Buat saya sih. Lalu di dalam kehidupan beragama Anda, tentunya Anda Islam kan ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bukan Islam KTP Bang. Insya Allah Islam, Muslim. Jadi rukun Islam sudah dilaksanakan semua. Insya Allah, amin. Sholat 5 waktu. Insya Allah. Apa 3 doang apa? Insya Allah 5 Kang. 5. Berserta sunat-sunatnya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa Ramadan. Alhamdulillah berserta sunat-sunatnya juga. Masya Allah, Masya Allah. Sudah naik haji belum? Alhamdulillah tos 2017. Alhamdulillah. 2017. Mestinya tuh bagus, haji tuh bagus Arman. Haji tuh bagus Arman.
Kang Haji. Kang Haji. Oke, apa yang Anda rasakan di dalam musik ini ketika Anda bermusik? Apakah Anda dengan musik itu jadi jauh ke agama kepada Allah? Atau lebih dekat atau biasa-biasa aja gitu? Justru lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Makanya Gigi waktu itu mengeluarkan album religi, bahkan meminta lagu adu domba kan untuk religi, untuk rearrange religi, karena saat itu bahwa kita tuh kita menyadari pada satu titik gitu, kayak misalnya 11 Januari konser tahun 2008 ya dulu ya, bisa mengumpulkan 60.000 orang saat itu di Jogja, di lapangan Mandala Krida. Kapasitas tuh yang kita jual tuh 20.000 orang karena di lapangan sepak bola. Tapi yang datang tuh sampai 60.000 orang. Sampai Hamengkubuwono ke-10 tuh nelfon manajer kita saat itu Dani Pete, Mas Dani tolong bukain pintu karena di luar udah 40.000 orang. Akhirnya jadi lagu keempat dibuka. Alhamdulillah dari awal show sampai akhir gak ada berantem, gak ada apa, pokoknya semua benar-benar penonton musik. Dari situ saya berpikir, wah saya tuh bisa pada saat saya ngomong gitu di panggung semua tuh gitu. Ini saya bisa nih, sama Allah sudah diberikan karunia, keberkahan bahwa saya bisa membuat satu langkah yang positif, apalagi yang hubungan dengan agama, bisa menjadikan dampaknya bagus gitu kemana-mana gitu. Nah akhirnya disitulah yuk kita bikin album religi, tapi kita coba ngomong sama Bujana dulu, karena kebetulan kan saya Thomas Hendy Muslim, Bujana Hindu. Thomas Hendy, jadi yang 3 kan udah Muslim tuh, cuman Bujana doang kan. Kita harus ngomong sama Bujana karena ini album Muslim nih, saya bilang album religi Muslim, Bujana Hindu, dia mau nggak gitu? Karena kan kita grup band ya gitu kan. Kita izin lah. Bud, kita ada ide nih bikin lagu religi, album religi. Lu gimana? Bujana sih simpel jawabannya. Dulu waktu kita bikin Gigi juga lu gak nanya KTP kan ke gua. Maksudnya KTP itu agamanya apa gitu. So dalam ya. Filosofis. Jadi lu sikat aja, aman-aman aja. Nah dari situlah kan bisa dibicarakan. Dulu yang jagoan-jagoan religi Indonesia tuh kan Haji, Bimbo gitu kan ya. Jagoan-jagoannya tuh yang zaman-zaman dulu kan. Setelah itu kan gapnya gak ada Kang. Bener gak? Gak ada kan gapnya. Gak ada lagi tuh yang bikin album religi tapi di part anak muda pop gitu gak ada kan. Nah pada saat Gigi mengeluarkan lagu religi itu alhamdulillah Kang. Di situ tuh semuanya tuh kan akhirnya merembet tuh, ada Ungu, ada Wali, apa segala macam gitu. Terus penyanyi-penyanyi solo langsung jadi religi semua. Setiap mau puasa religi semua gitu. Itu saya di situ sama teman-teman, wah alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini adalah semacam kayak syiar lah gitu paling tidak gitu. Walaupun memang makanya yang tadi saya bilang saya masih cetek ilmu saya gitu. Tapi paling tidak dari lagu-lagu religi yang kita sampaikan pada saat itu ke anak-anak muda, akhirnya saya makanya suka ngomong di stage. Oke lah kamu pertama senang sama lagu perdamaian atau lagunya akhirnya ini mungkin karena lagunya atau mungkin karena aransemennya dan sampai. Tapi saya yakin suatu saat kamu pada saat mendengarkan lagu ini jam 12 malam atau mungkin lagi tahajud mendengarkan lagu ini, dibaca liriknya, insya Allah kamu menjadi seorang muslim yang lebih baik karena liriknya ini lirik-lirik yang sangat bagus. Saya bilang hablum minallah dan hablum minanas, saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan lah dari efek-efek itu yang terjadi. Alhamdulillah. Bisa yang positif. Jadi menurut Haji Bagus Arman Maulana. Musik ini justru mendekatkan beliau kepada Allah SWT. Amin. Dari kalau Anda bisa lebih jelaskan lagi dari aspek apa? Seperti bagaimana misalnya dengan musik kok saya bisa lebih dekat. Sementara banyak orang juga dengan musik jadi jauh kepada Allah gitu. Apa yang membuat musik itu lebih dekat kepada Anda? Dari sisi apa? Dari rasa yang mana? Dari sense yang mana? Karena musik ini memang powerful ya. Untuk menjadi orang tidak baik. Betul. Dan sebaliknya powerful juga untuk menjadi orang baik. Ya. Nah sisi itu Kang, kalau saya lebih sisi ke powerful yang menjadi sisi orang baik. Karena buat saya yang tadi saya bilang, saya bisa menggerakkan sekian puluh ribu orang gitu. Untuk hal yang positif. Ya,
enggak maksudnya dari sebuah lagu gitu ya. Nama Arman Maulana melekat di musik Indonesia dan suatu saat saya bisa istilahnya mengkontrol gitu ya orang dengan lirik lagu yang saya keluarkan. Dari situ saya bersyukur gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau syukur itu saya tidak menerapkan kepada lebih mendekatkan diri kepada Allah, aduh terjamu gak pisan mencek orang sudah mah gitu ya. Enggak banget gitu kalau kata anak-anak sekarang mah gitu. Makanya saya di sisi yang itu gitu. Bahwa justru karena musik saya semakin dekat. Karena setiap turun panggung, setiap saya mendapatkan uang dari musik itu. Setiap saya membeli sesuatu untuk anak saya, menafkahi untuk istri saya selalu ingat sama Allah gitu. Bahwa ini rezeki itu dari Allah turun ke dalam musik. Jadi makin sini tuh justru makin misalnya lirik ya Kang. Sekarang saya selalu kalau dapat lagu dari orang lain atau saya membuat lirik sendiri, sekarang udah beda ininya, bahwa memang pasti ke arah hablum minallah gitu. Kalaupun interpretasinya orang itu kayak cewek dan cowok lah gitu istilahnya. Tapi saya tuh interpretasinya setiap membuat lirik tuh memang ke hablum minallah gitu. Ya artinya minimal menghibur lah, tidak merusak gitu. Betul. Minimal menghibur, tidak merusak. Karena menghibur itu kan suatu amal soleh. Ya, amin. Oke, jadi memang musik ini it's depend on the player. Tergantung dari musisinya ya. Dia sangat powerful untuk membuat orang lupa Tuhan dan juga powerful untuk bisa membuat orang menjadi baik. Kalau Bung Arman tadi melihat bahwa ada sisi-sisi musik itu nada, irama, di sana ada lirik, ada beat dan sebagainya. Dari part-part itu, dari bagian-bagian itu, seperti gini. Kalau orang baca Quran, di sana ada irama misalnya. Itu kadang-kadang irama itu lebih dominan menyentuh orang yang tidak mengerti isi Quran. Ya. Tapi lebih dominan yang tersentuh iramanya kan. Dengan irama itu, ini orang merasa, ini yang dibacakan firman Allah. Ya. Kemudian kalau dia baca datar aja, dia nggak tersentuh. Ya. Tapi ketika ada qiraahnya, itu dia merasa walaupun nggak ngerti. Seperti contoh, misalnya kita mendengar lagu Barat, naon harto artina itu nyaranya melodinya kan lagu India, tapi melodinya kan begitu menyentuh tanpa mengerti artinya. Nah barangkali itulah sense of music ini yang ternyata bisa mempengaruhi jiwa orang. Itu mungkin yang Anda maksud dengan alunan, dengan ini menjadi lebih dekat kepada Allah gitu kan. Apa seperti itu? Apa seperti apa? Ya betul banget. Ya musik melodi itu kan betul-betul bisa menyentuh yang paling dasar dari nurani manusia gitu kan. Terus aransemen juga, kalau aransemennya tepat gitu. Jadi misalnya contoh ini kan religinya Gigi yang lagunya Yongki Suwarno dan Deddy Dukun yang lagu akhirnya. Kan itu tuh dulu dinyanyiin sama Odi Agam tahun 80 akhir. Almarhum ya? Almarhum Odi Agam. Itu tuh orang tidak menyadari bahwa itu lagu religi. Karena aransemennya tuh ngepop biasa kan. Oh Tuhan modek. Gitu, kayak gitu. Dibawa sama Gigi, saat itu kita masuk ke studio. Ini harus jadi deep nih. Aransemennya tuh harus deep banget. Karena ini sebetulnya lagu religi. Saya bilang tuh. Yongki Suwarno dan Deddy Dukun menciptakan ini lagu religi. Gitu. Nah akhirnya kan cuman bujana akustik aja. Dan akordeonnya almarhum Riza Arsyad. Gitu. Jadi teneng teng teng teneng gitu. Terus saya juga nyanyinya tuh yang di temponya dilambatin aransemennya tuh. Saat keluar meledak itu karya dan orang tuh ternyata banyak banget yang ngomong ini tuh ternyata lagu religi ya. Gue tahu lagu ini nyanyi sama Odi Agam, tapi gue taunya lagu pop, dia bilang gitu. Itu jadi yang tadi kita bicarakan dari melodi dan aransemen pun sangat-sangat bisa orang akhirnya jadi wah iya gue banyak dosa.
kok gue tiap denger lagu lu nyanyi ini gue kayaknya banyak dosa banget gitu. Dapat banget tuh Kang. Jadi memang dari segala arah tuh bisa kena gitu. Oke, kita bersyukur alhamdulillah bahwa menurut Bung Arman pun musik itu bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bung Arman, barangkali ada pesan-pesan kepada pemirsa apa yang ingin Anda sampaikan dalam konteks Arman Maulana Haji. Entah apa yang ingin Anda sampaikan pesan kepada pemirsa di Mangga. Batagor 2, teh botol 2. Kan pesan. Kalau pesan saya sih mungkin apa ya, apapun profesi Anda gitu ya, apapun profesi Anda, tadi keceletuk ya bahwa misalnya gini, pisau itu kan bisa membunuh orang, dan itu sangat dosa besar gitu di dalam Islam. Tapi bisa membuat masakan yang enak, dan bisa misalnya masakan itu dibagikan kepada anak-anak yatim piatu dan menjadi pahala yang besar. Jadi apapun Anda sekarang, menjadi siapapun Anda sekarang, tergantung kepada Anda sendiri. Anda bisa jadi orang yang baik dan berguna untuk semua orang di lingkungan Anda. Dengan profesi Anda. Dengan profesi Anda. Apapun itu. Tapi Anda juga bisa menjadi seorang yang sangat buruk dengan profesi Anda itu. Jadi tergantung balik lagi ke Anda. Dan yang kedua mungkin gak tahu ya karena umur saya juga ya kan udah di 50 gitu ya. Masih muda tuh. Dibanding Akang mah masih muda. Dibanding ya mah kolot. 20 kolot orang. Saya mikir tuh aduh kita tuh nanti tuh meninggal ya gitu ya. Itu saya tuh selalu mikir itu aja sekarang tuh. Jadi apa yang akan Anda bawa nanti gitu. Itu sih. Baik pemirsa, jadi tadi Bung Arman bilang apapun profesi Anda lakukanlah untuk kebaikan. Barangkali ini yang dikatakan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada motifnya, ada niatnya. Dan atas niat itulah manusia dinilai. Kira-kira demikian pemirsa, mudah-mudahan pembincang kita ini bisa menginspirasi ya. Amin ya Allah. Manfaat. Sampai jumpa di next podcast. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.